Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati adik-adik semuanya, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan kuasanya kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahim di dalam rangka proses pembelajaran kita pada malam hari ini. Berkaitan dengan itu, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini tercatat oleh Allah sebagai nilai ibadah kita. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kita sekarang masih melanjutkan apa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa waktu yang lalu. Kemarin kita sudah UAS, sudah gimana menurut Mbak Mas ini semuanya? Soalnya yang kemarin yang kalian kerjakan itu. Susah, Bapak. Hmm? Susah. Masa susah? Kan gampang itu, hampir sama semua jawabannya. Iya, yang penting sudah diupayakan. Baik, mungkin ada pertanyaan sebelum kita mulai? Ini waktunya 45 menit. Oke, baik, kalau tidak ada, kita coba kita diskusi kita pada malam hari ini, kita bicara tentang faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas kerja. Bahwa Bapak, Ibu, Mas semuanya, kalian ini kan semua orang yang sudah bekerja. Kalau orang yang sudah bekerja pada dasarnya yang sebagai imbalannya bentuknya adalah produk yang dihasilkan atau jasa yang sudah dilakukan. Nah, kalau di sini ada beberapa argumentasi yang menyatakan bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk produktivitasnya kerja itu bisa baik dan lebih bagus, ini ada 3 hal. Yang pertama, apakah yang bersangkutan itu ketika itu sudah melalui proses pelatihan, berada pada posisi tempat itu. Kemudian yang kedua, apakah mempunyai mental dan kemampuan fisik karyawan ini, apa sudah memang saya cocok sebagai karyawan di sini, mempunyai sikap mental yang sudah kita siapkan, atau mungkin hasil daripada tesnya terbukti bahwa yang bersangkutan itu cocok untuk ditempatkan di sini. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang ketiga ini adalah hubungan antara atasan dan bawahan. Nah, 3 komponen ini nampaknya punya dominan. Kalau menurut Simanjuntak ini 1993 bahwa seseorang produktivitasnya bisa baik kalau melalui 3 tahapan ini. Kita melalui pelatihan, yang kedua kita punya hubungan baik antara atasan dan bawahan, dan memang kita mempunyai kemampuan fisik. Nah, kemampuan fisik untuk menunjukkan bahwa kami bisa melakukan dengan produk yang telah ditargetkan. Ini sekarang kalian sendiri, kalau menurut kalian selama ini apa yang dilakukan? Apa betul seperti ini atau tidak? Nah, ini coba mungkin menurut kalian kira-kira apakah betul? Oh, saya tidak seperti ini, Pak, karena saya itu dulu ketika masuk kerja, kita langsung kerja, hubungan kita baik atasan dengan bawahan. Nah, kita mendapatkan gaji, imbalan sesuai dengan tugas dan fungsi yang kita akan lakukan. Apakah seperti itu? Nah, ini kembali kepada kalian masing-masing.
Tetapi di dalam teori di sini bahwa faktor yang mempengaruhi terhadap produktivitas kerja seseorang ini sebenarnya ada 3 hal ini. Apakah ini faktor yang mempengaruhi produktivitas kerjanya itu tinggi atau turun? Ya, karena tergantung pada 3 kelompok ini. Kalau kita di tempat kerjanya itu terus yang dilakukan, itu sama dengan pelatihan yang terus-menerus. Nah, kemudian ditunjang dengan kemampuan fisik yang sempurna dan mempunyai mental yang bagus, tidak mudah putus asa, tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah dipengaruhi, tapi sisi lain kita mempunyai hubungan baik antara atasan dan bawahan atau dalam posisi kita di mana. Nah, kalau 3 hal ini kita itu cukup mampu dan saling sinergi, maka dimungkinkan bahwa produktivitas kerja kita akan lebih baik. Ini teorinya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, indikator produktivitas indikatornya. Indikator seseorang di mana dikatakan produktivitasnya itu bisa baik kalau ada seperti ini. Yang pertama, punya kemampuan. Orang yang ditempatkan di salah satu tempat pekerjaan, dipandang oleh perusahaan itu dia mampu. Karena sesuai dengan hasil tes, atau sesuai dengan hasil evaluasi selama ini dilakukan oleh perusahaan. Atau hasil pretest ketika mau masuk tempat di mana tugas dan fungsi itu akan dilakukan. Nah, ini kemampuan. Yang kedua, diyakini bahwa yang bersangkutan itu mempunyai hasil yang dicapai itu secara optimal. Jangan sampai dia bekerja di sebuah perusahaan, tapi hasilnya ikhla-ikhli. Hasilnya itu ya sekedar ada hasil. Sehingga indikator produktivitas ini tidak terpenuhi. Ini di sini diharapkan hasilnya itu bisa optimal. Nah, kemudian yang ketiga, punya semangat kerja, ambisi kerjanya itu tinggi. Makanya sering kita dengar, ayo semangat, semangat. Orang-orang tua, ayo semangat Pak, semangat Pak. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa produktivitas ini sebenarnya menghasilkan sebuah semangat baru. Kalau kita mau mencermati tentang adanya indikator produktivitas ini. Nah, kemudian yang keempat berkaitan dengan pengembangan diri. Jadi diharapkan dengan produktivitas yang lebih baik, maka pengembangan diri yang berkaitan dengan pelatihan-pelatihan, bimtek-bimtek, termasuk adanya perubahan akan gaji. Ini karena ditunjang dengan yang keempat, pengembangan dirinya sangat memungkinkan karena produktivitas yang dihasilkan cukup. Nah, sedangkan yang kelima, mutu dan efisiensi daripada produk yang dihasilkan. Mutunya sudah bagus, pemanfaatan tenaga kerja seefisien mungkin, hasil yang dicapai optimal. Nah, inilah ciri khas produktivitas. Kemampuan, hasil yang dicapai, punya semangat, pengembangan diri dalam rangka optimalisasi hasil tentunya, dan yang terakhir bisa menjaga mutu dan efisiensi dari setiap tenaga kerja. Nah, inilah yang menjadi kerangka acuan ketika kita bicara tentang produktivitas. Nah, kalau kita sudah bicara tentang produktivitas, maka kita tidak lepas dari 5 komponen ini. 5 komponen ini merupakan indikator yang selama ini masih menjadi pedoman, terutama di dalam rangka peningkatan produktivitas di semua perusahaan. Ini tolak ukurnya itu nih.
Nah, sekarang bagaimana kalian ketika kalian sudah bekerja di sebuah perusahaan atau lembaga di mana lembaga itu menanggungi kalian? Apakah sudah seperti yang 5 ini? Kalian ya tahu. Kemudian berikutnya, dari sini ada yang didiskusikan. Tadi pertama kita bicara faktor yang mempengaruhi produktivitas. Yang kedua indikatornya, ciri-cirinya produktivitas itu. Nah, produktivitas itu prinsipnya hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Ini adalah ciri produktivitas. Kalau hari esok itu sama dengan hari ini, tidak masuk dalam kategori produktivitas. Atau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, sama, ini berarti produktivitasnya minus. Nah, dengan indikator produktivitas ini harapannya dari waktu ke waktu itu terus ada value, ada nilai yang terus meningkat, baik nilai daripada produk yang dihasilkan, omsetnya, tapi termasuk hasil yang dicapai oleh para pegawai itu sendiri, semuanya menaik. Kalau semua naik, karyawannya gajinya naik, fasilitasnya naik, tapi produksinya juga naik, omsetnya naik, maka inilah yang diharapkan dengan adanya indikator produktivitas ini. Tapi kalau yang dikatakan produktivitas ini bahwa produksinya naik, omsetnya naik, tapi gajinya tidak dinaikkan, ya ini belum masuk dalam kategori seperti apa yang dikatakan indikator produktivitas. Nah, ini yang berkaitan dengan produktivitas. Sekarang era sekarang itu adalah era daya saing dan globalisasi. Kalau kita bicara tentang era globalisasi atau daya saing, akibat dampak daripada masyarakat ekonomi ASEAN 10 tahun yang lalu yang telah ditandatangani oleh 10 negara, 10 kepala pemerintahan ini akan berdampak luas terhadap kemajuan sebuah negara. Jadi semua negara ini sekarang akan bersaing dan menjadi daya saing tersendiri, baik itu lokal, interlokal maupun internasional. Yang notabene semuanya akan berdampak terhadap kita semua. Nah, ini contohnya ini. Di era globalisasi yang seperti sekarang ini, dengan adanya daya saing yang cukup hebat dan cepat, kalau kita tidak segera mengikuti, maka kita akan kena dampar ini terhadap tampilnya sebuah teknologi disruption yang namanya. Disruption itu adalah adanya perubahan yang mendasar. Kalau di sini ya, di sini ini penjelasannya disruption itu yang ini dulu, ini di bawahnya ini. Nah, disruption itu ini mengubah segalanya dari semula, yaitu dari semula itu kuno, lawas, menjadi suatu hal yang menarik dan berpotensi dapat membuka pasar baru. Nah, ini adalah disruption. Disruption itu ada perubahan tradisional menuju yang modern, kasarannya seperti itu. Tentunya diimbangi dengan adanya teknologi. Ini terjadi di seluruh dunia, jadi tidak hanya di Indonesia saja. Disruption itu terjadi di seluruh dunia, di mana dengan model-model ya di belahan dunia itu kan macam-macam, baik dari perusahaan rintisan, dalam hal ini startup yang baru dibangun,
maupun perusahaan-perusahaan yang konvensional yang sudah besar, tapi belum menggunakan teknologi yang dinamakan teknologi disruption ini. Nah, hal-hal yang terkait dengan teknologi akan memberikan pengaruh besar terhadap industri pasar. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan teknologi disruption ini. Disruption ini adalah sebuah perubahan yang mendasar semula menjadi menarik, atau yang kuno menjadi modern, dan sekaligus akan membuka pasar baru. Nah, inilah yang masuk dalam pengertian ini. Nah, kemudian apa yang dikatakan lebih jelas di sini? Disruption itu menurut Clayton, ya, ini proses di mana suatu produk jasa yang berawal dari aplikasi sederhana merambat dari pasar kecil ke dalam pasar besar, sehingga akan menggeser perusahaan konvensional menjadi perusahaan-perusahaan yang berteknologi canggih. Hal ini adanya masuknya internet ke dunia maya kita. Nah, sekarang secara bertahap akan merubah sistem bisnis kita menjadi bisnis online. Kira-kira inilah yang menjadi sasaran kita. Sekarang kembali ke sini. Nah, kalau kita tadi sudah paham tentang disruption adalah terjadinya perubahan yang mendasar, semula itu masih tradisional, sekarang sudah modern karena adanya bantuan teknologi. Teknologi yang begitu canggihlah yang akan berdampak terhadap perilaku kita dalam menyikapi adanya teknologi itu sendiri. Munculnya bisnis-bisnis online yang sekarang ini, apalagi beberapa tahun yang lalu dibarengi adanya pandemi ini, itu membuka peluang seluas-luasnya kepada teknologi yang namanya teknologi yang berbasis online ini. Dengan mengoptimalkan jaringan internet kita masing-masing, dengan membuka dunia maya, maka semuanya akan bisa terselesaikan dalam waktu yang tidak lama. Istilahnya dalam waktu yang sekejap. Contoh di sini, teknologi disruption. Hubungan manusia, ya, hubungan komunikasi manusia satu dengan yang lain, sekarang mungkin untuk pertemuan itu sangat terbatas karena waktu. Sehingga dengan melalui jaringan yang ada, kita bisa komunikasi. Kita bisa membangun sebuah jaringan yang dari kota ke desa. Ya. Sekarang di desa-desa sudah dibangun yang namanya jaringan-jaringan telekomunikasi. Dibukanya jaringan-jaringan telekomunikasi ini akan membuka peluang pula adanya jaringan-jaringan baru. Bisnis-bisnis baru akan bermunculan di sana karena semua akan diremot dengan melalui yang namanya internet. Yang paling penting adalah kemampuan kita bagaimana kita menggali, mengoperasionalkan, mencari, membangun sebuah jaringan yang lewat internet. Itu yang paling penting. Semua sudah tersedia di sana. Tinggal bagaimana memilih kita. Kemudian kita juga bicara tentang ini, Internet of Things. Berarti pemanfaatan internet semaksimal mungkin. Kalau di sini kita lihat di sini itu ada gambar seluruh dunia ini semua menggunakan jaringan internet. Kita melihat sekarang umpamanya kita ini mau melihat ke Amerika sekarang. Amerika itu ada apanya? Kotanya berapa aja? Bisa dilihat dari rumah. Bisa dilihat dari HP. Bisa dilihat dari mana saja. Kemudian juga di dunia sana sedang ada apa, bisa kita lihat di sini. Nah, inilah kecanggihan teknologi yang berdampak terhadap pengambilan keputusan bagi kita semua.
Nah, di sini ada juga yang apa ini? Driverless car bisnis online, baik itu mobil, sepeda motor, printer, data yang sekarang diramaikan ini data satu database bisa dipakai untuk seluruhnya. Melalui data kependudukan ini kita lengkap di situ dan itu semua data sudah ada di situ. Begitu kita buka nik kita, nama dan nik kita tahu identitas kita sudah. Makanya disinilah letaknya yang kemarin diributkan itu mudahnya data-data ini diambil dari database yang tersedia. Maka disinilah perlu adanya filter yang kuat terhadap penahanan adanya pengambilan data yang dianggap bagi orang lain tidak perlu. Makanya di sini perlu adanya secret sekali terhadap data-data yang sementara ini data sudah ada dan sudah dimiliki oleh data-data kependudukan. Nah, demikian juga adanya pendidikan yang berbasis online, virtual education, yaitu seperti kemarin yang diawali dengan pandemi, semua kuliah, semua proses pembelajaran dicoba semua pakai online. Ya. Mungkin tadinya agak kesulitan, tapi lama-kelamaan akhirnya bahwa edukasi yang berkaitan dengan online ini akan menjadi pilihan sekarang. Kita di mana saja bisa kita lakukan. Yang penting kita tahu linknya, tahu jaringannya, tahu waktunya. Nah, ini bisa dilakukan di mana saja selama di situ tersedia ada jaringan internetnya. Nah, makanya disinilah pentingnya teknologi description ini dari berbagai pihak. Nah, ini yang menjadi alat pacu bagi kita. Makanya kita sebagai generasi muda kita ini sekarang terpacu dengan adanya teknologi ini. Kalau kita tidak ikut serta di dalam rangka memahami tentang teknologi yang berlatar belakang tentang kemampuan akan pemanfaatan internet ini, maka kita akan ketinggalan jauh. Kalau kita sudah ketinggalan jauh, ya berdampak terhadap kalau kita berada di dunia bisnis, bisnis kita juga akan kececeran. Karena bisnis-bisnis di era sekarang ini semuanya itu dengan menggunakan jaringan internet kebanyakan. Sedangkan yang melalui on the job atau kita langsung datang itu ya ada, tetapi sekarang sudah mulai akan bergeser. Pembelian barang-barang sekarang kita harus kita datang, tapi kita dengan melalui jaringan online. Kita melihat barang-barangnya melalui online. Nah, ini yang perlu kita sikapi bersama. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Mbak Mas semuanya? Belum, Pak. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan ketika kita itu berada pada jaringan yang namanya dalam rangka menghadapi disruption ini? Apa yang harus dilakukan? Ini menurut catatan, ada DITS ini menyatakan bahwa ketika kita dihadapkan dalam kondisi seperti ini, maka kita dengarkan konsumen dan amati tren industri kita. Belanja kita itu apakah sudah online? Kalau memang belum, terus langkah kita harus bagaimana? Karena ke depan ini akan bergeser segala sesuatu itu pembelian
yang tadinya kita akan datang langsung, nanti suatu saat semuanya akan berbasis online. Baik itu cara pembayarannya, melihat barangnya, dan barang akan datang sendiri. Sehingga ke depan ini sudah tidak lagi kita memajangkan hasil-hasil produk yang luar biasa ini yang menghabiskan dana besar. Mau seperti apa, toko-toko, seperti mal-mal yang besar-besar. Suatu saat itu nanti akan bergeser. Walaupun tidak bergeser penuh, tapi setidak-tidaknya akan mulai berkurang. Orang tidak lagi akan ke mal karena sudah bising karena di jalan, karena macet. Mau menuju ke mal sana sudah bilang macet, sehingga ketika kita macet, kita sudah capek di jalan. Ketika kita sudah masuk mal, di sana pun juga akan jalan sana sini pun kita juga akan mengalami kecapean. Nah, ini secara kumulatif akan berdampak terhadap hasil buah pikir kita, di mana buah pikir kita akan memberikan jawaban, oh kalau begitu, maka kita akan lebih baik, mari kita belajar online sebagai salah satu solusi untuk mendapatkan sesuatu. Nah, ini. Karena online ini kita ambil barang bisa, bayar juga bisa, semuanya terfasilitasi dengan baik. Selama kita mampu menggunakan jaringan, mampu menggunakan teknologi yang berbasis IT ini. Nah, ini yang menjadi pemikiran kita. Nah, ini kasih contoh. 10 startup unicorn Indonesia. Orang sekarang itu tahu, inilah jaringan yang terkemuka di Indonesia, ya. Jaringan yang terkemuka di Indonesia yang sekarang ini sedang ramai ini, sedang menjadi apa namanya? Jadi pilihan bagi kita semua. Nah, contohnya ini. Ada 10 startup unicorn Indonesia yang resmi sekarang. Sekarang kita bisa memanfaatkan ini seoptimal mungkin. Contoh Gojek. Ya. Yang pertama itu Gojek. Gojek itu mengawali adanya transaksi online pemanfaatan fasilitas-fasilitas yang lain. Yang dimana Gojek ini dipelopori oleh ini ya, Makarim ini. Yang sekarang jadi Menteri Dignas itu adalah termasuk pelopor yang mendirikan Gojek. Merupakan startup awal yang waktu itu mungkin belum terlalu masih asing. Nah, tapi dalam proses waktu yang tidak terlalu lama, Gojek ini akan menjadi pilihan ternyata. Baik itu Gojek dalam bentuk mobil, Gojek dalam bentuk sepeda motor, sekarang sudah menjamur. Tidak hanya di Indonesia saja, bahkan sekarang sudah masuk ke ASEAN. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya jaringan ini. Jaringan online ini sangat penting, yang dimotori oleh Gojek ini yang diawali. Ini adalah bisa sarana angkutan, ya angkutan, maupun dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, kemudian setelah Gojek ada lagi Traveloka, mungkin kita juga tidak asing ya. Traveloka itu menyediakan fasilitas transaksi, baik itu transportasi laut, darat, udara, hotel. Nah, itu semua melalui jaringan Traveloka yang sudah sekarang ini dengan mudahnya. Ketika kita mau melihat hotel di mana dan seterusnya, melalui jaringan Traveloka ini semua sudah gampang. Nah, ini hanya karena juga teknologi.
Traveloka. Kemudian Tokopedia. Tokopedia juga demikian. Tokopedia. Tokopedia ini juga menggunakan fasilitas-fasilitas yang tersedia. Semua apa yang kita sebutkan di sini, apakah Tokopedia, OVO, Bukalapak, Jidante Express, Ajaib, Kopi Kenangan, online pajak, dan lain-lainnya ini hanya karena memanfaatkan jaringan internet. Dengan berbagai cara, upaya, ya jaringan internet ini sangat menentukan sekali. Semua akan dikendalikan dalam genggaman. Dalam genggaman ini sudah bisa mengendalikan apa yang kita inginkan. Selama kita mampu menjaring komunikasi seperti apa yang diharapkan. Nah, inilah 10 startup unicorn Indonesia yang sekarang sudah menjamur di bumi Nusantara, bahkan sudah keluar negeri. Mau beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, mungkin ini belum muncul. Tapi dengan daya saing yang begitu cepat, mekanisme globalisasi yang begitu kencang, maka harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang berpotensi terhadap kemampuan kita di dalam rangka mengoperasionalkan jaringan internet ini secara optimal. Ini semuanya berbasis internet. Ini semua berbasis teknologi. Nah, ini. Yang mana teknologi yang kita maksudkan tadi adalah teknologi yang mengubah dari yang kebiasaan tradisional menjadi modern. Nah, ini. Baik, sampai di sini ada tanyakan. Kalau enggak, kita absen dulu. Ada yang dipertanyakan? Monggo, Pak Lukman. Aman, Pak. Ya? Aman, Pak. Masuk sekali namanya. Aman terkendali. Ini yang kelas ini kelas berapa? Yang kelas ini semua kerja ya, Pak ya? Mayoritas kerja, Pak. Karena Mayoritas ya. Program kuliah karyawan. Iya. Kita absen dulu, Pak. Bentar dulu. Ahmad Afandi ada? Ada enggak Ahmad Afandi? Lagi kerja Ayu. sih, Pak. Ya? Gimana? Lagi kerja sip siang kayaknya. Oh, ya. Gitu. Kalau Ayu Kolidatul tadi Jin. Hidayatullah Tolong ya, Pak. Oh, Kerja tadi, Pak. kerja. Pak Imam, Imam Mahmudin. Ada. Messi Aprima. Ada Muhammad Yusuf. Muhammad Lukman. Hadir, Pak. Hadir. Olivia. hadir, Pak. Hadir. Ratnasari. Rijeka ada? Kerja tadi, Pak. Pasif. Rijeka ada. Siti Nur Hasanah. Hadir, Pak. Ya, itu betul. Sri Wahyuni.
Ahmad Afandi hadir, Pak. Siapa? Ahmad Afandi, Pak. Ahmad Afandi. Ya, Ya. Sri Wahyuni. sinyalnya putus-putus tadi, Pak. Oke, Sri Wahyuni. Januar. Januar. Vina, Vina. Vina enggak ada. Yang datang berapa? Delapan, 6, 2, 3, 4, 6. Oke, saya kira saya kiriskan dulu ya, Mbak, Mas semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Oke. Yuk, kita akhiri sekian dulu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke.